Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bisa dikatakan cukup lama saya sudah tidak upload video Merdos. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin coba mengangkat bagaimana sih situasi Kota Malang pasca tragedi Kanjuruhan. Sebagaimana kita ketahui sudah ada sekitar 132 korban dan saat ini tim independen gabungan pencari fakta sedang bekerja. Kita akan lihat sudut-sudut Kota Malang ya, membaca, melihat bagaimana suara hati dari para korban ya. Sekaligus juga nanti akan saya coba bahas bagaimana dari perspektif hubungan internasional. Oke, Merdos. Sebelumnya yang paling pertama di sini saya di depan kampus UMM Muhammadiyah Malang. Sudah ada di sini suatu bisa dikatakan ini ya, spanduk besar Pray for Kanjuruhan. UMM turut berduka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang ya. Dan kita berdoa pastinya semoga amal ibadahnya diterima, diampuni dosa-dosanya dan diberikan juga tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Merdos, tanpa panjang lebar, yuk kita keliling melihat bagaimana sih sisi Kota Malang yang masih saja terus berduka mencari keadilan ya dalam tragedi Kanjuruhan ini. Yuk. Oh ya, Merdos, di sini ada juga bantuan yang coba diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu posko layanan psikologi UMM ya. Ini terbuka untuk masyarakat umum ya, penyintas tragedi Kanjuruhan. Nah, ini juga ada tertulis Arema Indonesia aksi peduli untuk korban tragedi Kanjuruhan. Oke. Gas air mata ibu, gas air mata ya. Kanjuruhan disaster ya. Oh, ini sepak bola bukan ritual pemakaman tumbal. Wah, luar biasa ini. Oke, itu ada tulisan juga bahkan Merdos di rumah kecil ini no justice no peace. 100 lebih ya dibunuh. Wah, ini dengan menggunakan pilok ya pastinya Merdos ya. Oke, kita jalan lagi. Wow, ini besar Merdos, terbilang besar, tulisannya jelas. Usut tuntas ya tragedi Kanjuruhan. Kelihatan ya. Oke, ini kita menuju arah ke Jalan Dinoyo ya dan juga Suhat. Nah, ini tadi Merdos ya, jalan yang kita lewati usut tuntas juga. Ini juga oke, masih sekitar kampus UMM. Saya pikir ini juga ya usut tuntas Merdos, ini juga ada di sini. Mendekati jembatan baru itu juga ada ya. Oke, bahkan nih sudah ada yang di ini ya, digambar di tembok ya, 100 lebih dibunuh. No justice, no peace. Nah, itu sebenarnya juga Merdos ada di situ tulisan itu, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Nah, yang uniknya juga ditempel juga di bagian besi lampu merah ini Merdos, ini lampu merah itu juga ditulis di situ gas air mata dengan air mata ibu. Yo opole keluargamu sing ditembak. Stadion bukan tempat pembantaian. Itu juga ada di situ ditulis. Ini ditempel ya menggunakan kertas-kertas gitu Merdos. Ini banyak. Juga ada jelas ditulis. Kita di depan Unisma. Oke, kita di lampu merah MT Haryono. Oke, di sini banyak sekali tulisan-tulisannya Merdos. Ah, ini juga nih. Warna biru ya, khas Arema. Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Oke, usut tuntas ya, sampai setuntas. Kita di pertigaan Jalan Suhat Merdos. Di sini cukup besar ya. Ada reklame besar yang ini pastinya ini ya, resmi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini dari alumni UB Merdos ya. Belum lagi di situ. Oke, juga ada. Oke, ini juga nih ada tulisan usut tuntas. Oke, di sepanjang jembatan ini Merdos ya. Banyak sekali tulisan-tulisan usut tuntas ya. Dan banyak yang lainnya. Oh, ada plastik atau bendera hitam ya, tanda duka. Oke, di jembatan Suhat ini ya juga ada ya
Oke, penembakan gas air mata di ruang terkunci. Terkunci, padat manusia adalah pelanggaran berat. Oke, no justice, no peace ya. Jadi mengharapkan di situ ada keadilan ya untuk bisa mendapatkan perdamaian. Oke, ambil ke kiri, ini dia tulisannya Medos, dan ini yang tadi saya baca ya, bendera yang berkibar di bawah jembatan. Ini ada. Juga belum masuk jalan ada usut tuntas. Oke, ini dia Medos. Nah, itu di parkiran mobil. Oke, ini juga udah ada nih ucapan-ucapan ya. Wow, banyak sekali ucapannya. Dan ini Arema FC Official Store Medos. Ya, di sini pasti masih terus berduka pastinya Medos ya. Oke, kita lihat. Oke, kita putar balik Bun karena di situ sudah satu arah. Oke, ini juga ya, banyak sekali dari beberapa warga Malang ataupun luar Malang, bahkan di Jepara ya, di Posimania. Oke, ini juga ya Aremania, Aremanita. Nah, udah tuntas. Tadi Arema FC Official Store, lihat dari sini banyak sekali untuk ucapan-ucapannya Medos ya. Oke, kita akan melewati jembatan baru Medos. Di sini juga ada beberapa tulisan, poster spanduk. Kita lihat. Ini juga. Bahkan ditempel-tempel di masih ada di situ Medos. Oke Medos, jadi seperti itulah ya untuk bagaimana kondisi ya sudut kota yang ada di Kota Malang. Selanjutnya saya akan coba membahas dalam perspektif hubungan internasional. Baik Medos, setelah tadi kita melihat ya bagaimana sudut Kota Malang dengan beberapa tulisan-tulisan, mungkin itu dari korban ataupun dari Aremania ataupun simpatisan atas kejadian ini tanpa memandang suku, ras, agama ataupun preferensi klub sepak bola. Kali ini dalam aspek hubungan internasional tentu kita sudah merasakan ya, di mana beberapa media-media internasional mulai dari negara tetangga Malaysia, lalu ada Jepang, ada yang dari Inggris, ada juga yang dari Amerika Serikat, ada dari Singapura, Australia, itu ataupun para pemain-pemain bola gitu ya, dan juga pada saat pertandingan-pertandingan sepak bola internasional mungkin di Liga Inggris ataupun Liga Champions itu sampai ya mereka melakukan yang namanya silent moment ya, sekitar 1 menit ataupun momen berdiam ya untuk mengenang tragedi ini. Tentu saja ini sudah sampai ya menyebar ya ke seluruh dunia gitu ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwasannya setidaknya dalam perspektif ilmu hubungan internasional ada dua hal yang perlu dilihat di sini. Yang pertama yaitu dari aspek national image ya, ataupun citra suatu negara gitu ya. Dimana dari sini citra suatu negara khususnya Indonesia ya sedikit bisa dikatakan tercederai gitu ya dengan kejadian ini, dimana pastinya ini adalah kejadian yang tidak diharapkan, duka yang mendalam yang memakan korban hingga saat ini 132 orang ya. Dari sinilah ya kita khususnya dalam dunia persepakbolaan Indonesia harus diperbaiki dari sisi manajemen, keamanan gitu ya, dan bagaimana khususnya dari sisi pihak berwenang dalam ya menangani
supporter-supporter yang bisa dikatakan ya keluar dari aturan yang sudah dibuat ya, ataupun tertib yang sudah dibuat, yaitu memasuki lapangan gitu ya. Dari sini secara national image Indonesia tentu ya mengalami di situ yang namanya kekurangan gitu ya dengan kejadian ini. Hanya saja kalau kita coba lihat lebih dalam gitu ya, khususnya dari sisi good governance ataupun bagaimana cara pemerintahan yang baik dalam hal ini yaitu manajemen sepak bola, ada beberapa pemberitaan ya, salah satunya yaitu pemberitaan yang melihat ya, yaitu dari segi good governance ya, dari segi pemerintahan, bahwasannya pemerintah ataupun Presiden Jokowi harus ya melakukan yang namanya di situ pembenahan ya, khususnya dari sisi pihak berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Merdos. Ya, karena dianggap merekalah yang paling bertanggung jawab terjadinya hal ini ya. Walaupun mungkin ada juga beberapa elemen-elemen lain, mungkin dari panitia ataupun bahkan dari mereka yang menyiarkan gitu ya kegiatan ini ya, ataupun stasiun televisi. Sehingga keadilan ataupun sistem peradilan di Indonesia benar-benar akan diuji sejauh mana nanti hasil temuan dari tim gabungan independen pencari fakta ini bisa diaplikasikan, bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa melunasi ini tentu saja untuk menaikkan national image ya, dan juga good governance ya yang kita perlihatkan ya, bahkan demokrasi kita itu sendiri gitu ya, ini dipertaruhkan. Jikalau para korban tidak puas ya, ataupun keadilan tidak terjalankan dengan baik, tentu ini akan semakin memperburuk. Tetapi kalau dijalankan dengan baik, menghukum pihak-pihak yang benar-benar bersalah gitu ya, dan juga disampaikan secara objektif gitu ya, tentu saja ini akan kembali sedikit perlahan menaikkan national image dan juga pola good governance ya, yang mana Indonesia harus jalani gitu ya selayaknya jikalau ingin maju berjalan ke depan. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam perspektif hubungan internasional. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya berduka cita atas kepergian ya 132 korban tragedi Kanjuruhan. Semoga Allah mengampuni dan diberikan di tempat yang terbaik. Demikian dari saya, buat syukriya, primilenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Merdos sekalian.